Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan yang datang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan, kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari Almanak HKBP Kamis 3 Februari 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di baheni hupabotohon matuhamu dang tarbahen halak nama katai marhite-hite ton di bata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite ton di parbadiado targowar Yesus Tuhan. Demikianlah dikatakan. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah salah satu dari ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Anak adalah Allah yang menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam roh untuk menuntun hidup orang percaya kepada kehidupan yang kekal. Dia menuntun manusia ketika masih hidup di bumi dan mendiami hidup orang percaya agar tetap setia menjalani kehidupannya. Roh Kudus dapat mengubah hidup orang yang berdosa menjadi hidup kudus di dalam Tuhan. Di dalam Roh Kudus ada pembebasan, yaitu pembebasan dari ikatan dosa. Roh Kudus itu menguduskan hidup orang-orang percaya dan memenuhkan kehidupan mereka di dalam limpahan roh, sehingga mereka beroleh kekuatan jikalau mereka sedang bergumul dan mereka mendapat kesembuhan kalau mereka sedang sakit, dan selalu mendapatkan jalan keluar ketika sedang di dalam kesusahan. Ya, Roh Kudus memperlengkapi dan memperlengkapkan berbagai-bagai karunia dan menjadikan hidup kita Roh Kudus adalah karunia yang diberikan sebagai tanda Tuhan mengasihi kita dan sebagai tanda bagaimana kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus adalah jemaat yang sudah dewasa. Artinya mereka tidak baru saja mengenal Tuhan Yesus. Dan menurut usia, iman mereka seharusnya sudah dewasa, bertumbuh dan berbuah. Iman yang teguh dan tidak tergoyahkan oleh berbagai-bagai hal. Terlebih-lebih oleh hal-hal yang datangnya dari dunia, yaitu hal yang menggiurkan, kenikmatan yang menyesatkan. Mereka bukanlah orang Kristen yang baru dilahirkan, tetapi sebaliknya, mereka sudah lama mengenal Kristus, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanan kehidupan. Mereka sangat mudah digoyahkan. Mereka berbalik dari jalan Tuhan dan melakukan keinginan-keinginan daging. Oleh karena itulah setiap kita berdoa agar Allah tetap diam di dalam kehidupan kita untuk menuntun dan mengajar kita melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kuduslah kita mampu menguasai diri untuk tahan menderita. Kita dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan selesai dan berhasil baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang datang dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang baik dan yang berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, di mana mereka seharusnya kuat dan teguh, dewasa di dalam. Menurut usia, iman mereka seharusnya sudah dewasa. Iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh berbagai hal, terlebih-lebih oleh hal-hal yang datangnya dari dunia, hal-hal yang menggiurkan, kenikmatan yang menyesatkan. Mereka bukanlah orang Kristen yang baru dilahirkan menjadi Kristen, tetapi sebaliknya, mereka sudah lama mengenal dan bahkan pernah mengikut Kristus.
tetapi sangat disayangkan dalam perjalanan kehidupan mereka mudah digoyahkan. Seharusnya mereka kuat dan teguh serta dewasa di dalam iman, tetapi malah sebaliknya, iman mereka terkikis, pengharapan mereka merosot, mereka goyah, berbalik dari jalan Tuhan dan melakukan keinginan-keinginan daging. Itulah sebabnya kita berdoa agar Allah tetap diam di dalam kehidupan kita, untuk menuntun dan mengajar kita melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena oleh Roh Kuduslah kita mampu menguasai diri, tahan menderita, dan dapat melakukan segala pekerjaan kita sampai selesai. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sangat berperan penting dalam hidup kita untuk menuntun dan mengarahkan kita melakukan yang baik dan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan keselamatan kekal. Karena apa yang datang dari Allah, apa yang dikerjakan Roh adalah sesuatu yang baik dan yang berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, "Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus." Jikalau kita sudah mengenal Allah, maka kita sudah hidup di dalam Roh. Maka apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, pastilah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada hujatan, tidak ada hinaan yang keluar dari mulut kita, apalagi itu kepada. Kalau ada orang yang mengatakan terkutuklah Yesus, berarti dia menganggap Yesus tidak berguna. Yesus menyebabkan celaka, Yesus mendatangkan penderitaan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, orang yang berkata-kata yang hidup di dalam Roh Allah, dia akan selalu memperkatakan yang benar dan yang baik. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Allah. Roh Kuduslah yang menggerakkan. Roh Kuduslah yang mengarahkan kehidupan kita untuk bersaksi bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Peran Roh Kudus sangat besar dalam hidup kita. Dia memberi hikmat, memberi pengetahuan. Orang yang hidup di dalam hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan, maka dia akan bahagia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita punya banyak kemampuan, punya banyak segala hal yang bisa kita andalkan, baik kekayaan maupun jabatan, hendaknya janganlah itu yang menjadi sandaran kita. Janganlah itu yang membuat kita merasa hebat, merasa mampu melakukan segalanya. Tetapi mintalah kepada Allah agar Roh Kudus memimpin dan membimbing hidupmu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu. Dia bekerja untuk menuntun hidupmu sampai kepada pengakuan dan percaya terus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus memberi hikmat sehingga engkau dan aku bisa melihat betapa besar dan luar biasanya Allah kita. Pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari nyata, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa melihat bagaimana Allah bekerja. Mintalah dan terimalah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam hidupmu. Dia akan membuatmu sadar akan segala dosa-dosa dan membuatmu bertobat kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Dia akan menuntunmu melakukan kebenaran, memberikan petunjuk hidup yang baik. Roh Kudus akan menuntun dan menguatkan kita, sehingga kita boleh dipakai Tuhan untuk menghibur, menguatkan, dan melepaskan duka cita orang-orang lain. Roh Kudus pastilah membuat hidup kita menjadi lebih baik dan menyadarkan kita untuk tetap hidup baik, sehingga ketika hari terakhir tiba, yaitu hari Tuhan, kita beroleh kemenangan. Di dalam Roh Kudus kita dapat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan ini adalah pengakuan yang digerakkan oleh Roh. Hendaknya kita tetap setia hidup di dalam Roh Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Allah, sehingga di dalam Roh kita dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman-Mu kami tetap percaya bahwasanya Engkau adalah Allah, Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa menemani kami di dalam setiap kehidupan kami di dalam Roh Kudus. Biarlah Roh Tuhan melihara kami sampai pada kehidupan di masa yang akan datang. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami panjang hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita,
yang sedang di dalam beban yang berat. Kiranya kelegaan yang daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Berikan kesembuhan dan kepulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah hari lepas hari mereka semakin dikuatkan dan dipulihkan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.